Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan syahrun mubarakun syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr faman khurima khairaha faqad khurim. Al-hadis atau kama qala. Para bapak, para ibu jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Basit yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat menghadiri majelis ta'lim yang penuh berkah pada pagi hari ini. Syukur kita juga kita ungkapkan, kita diberi umur panjang bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Sesuai dengan doa yang kita panjatkan sejak bulan Rajab 2 bulan yang lalu. Kita membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita pertemukan dengan bulan Ramadan, minimal 2 bulan kita sudah berdoa kepada Allah. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah radhiyallahu anhum berdoa untuk dipertemukan Ramadan itu sejak 6 bulan. Tidak seperti kita cuma 2 bulan. 6 bulan sebelum Ramadan, para sahabat itu sudah meminta kepada Allah agar diberi umur panjang bisa bertemu dengan bulan yang mulia ini. Disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif, kanu yad'una Allah Ta'ala fi 6 ashhurin ayyuballighuhum ila Ramadan wa yad'una fi 6 ashhurin ayyataqabbala minhum. Jadi siklus para sahabat dalam 1 tahun itu 6 bulan mereka meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ketika diijabah doanya bisa berjumpa dengan Ramadan, dan pasca Ramadan para sahabat juga meminta kepada Allah agar amal-amal yang dikerjakan di bulan Ramadan itu diterima di sisi Allah. Itu pun 6 bulan mereka berdoa. Jadi begitulah, Ramadan itu menjadi titik tolak dari sebuah agenda kehidupan seorang yang beriman. Jadi 6 bulan pasca Ramadan itu memohon kepada Allah agar amal-amal ibadahnya senantiasa diterima, dan kemudian 6 bulan berikutnya memohon kepada Allah agar dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau berbicara tentang keagungan Ramadan, sebagaimana
kita membicarakan tentang keagungan Rasulullah dibandingkan dengan para nabi dan rasul selain beliau. Ibu-ibu tahu jumlah nabi yang diutus ke dunia ini berapa? Bapak-bapak? 25. 25 itulah yang wajib kita ketahui. Bapak-bapak ada yang tahu berapa jumlah nabi? 124.000. Kok akeh? Kalau rasul berapa? Rasul yang diturunkan oleh Allah 313. Baru tahu. Kemudian yang wajib untuk kita ketahui diceritakan, dikisahkan di Al-Quran berapa? 25 nabi dan rasul. Jadi ada nabi yang dikisahkan oleh Allah dan ada yang tidak dikisahkan oleh Allah. Minhum nakussu walam naksus alaihim. Di antara mereka ada yang kami kisahkan dan ada yang tidak kami kisahkan, kata Allah. Di antara 25 nabi dan rasul ada yang mengerucut lebih istimewa lagi, yaitu nabi yang disebut dengan ulul azmi. Berapa jumlahnya? Ada 4. Kalau urutannya Nabi Nuh, Ibrahim, 5 ya. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Rasulullah. Ada 5 ya. Mim singkatannya begitu. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad. Ini ulul azmi. Dikisahkan dengan sangat istimewa dalam Al-Quran. Dan ada kalimat dalam Al-Quran itu ulul azmi minar rusul. Nabi-nabi yang disebut ulul azmi. Dari 5 ulul azmi ini yang istimewa adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Membicarakan keutamaan Ramadan juga sama dengan kita membicarakan keistimewaan Nabi Yusuf dibanding 11 saudaranya yang lain. Biasanya para nabi dan rasul ada yang bersaudara. Nabi Daud, Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf, Ishak. Ya. Ini bersaudara. Nabi Yusuf di antara 12 saudara ini hanya Nabi Yusuf saja yang menjadi nabi dan rasul utusan Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, jadi istimewanya Ramadan kalau kita jabarkan ini tidak ada habisnya. Kemuliaan Ramadan sangat luar biasa dibandingkan dengan waktu-waktu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 1 tahun. Adakah waktu-waktu yang mendekati istimewanya Ramadan dalam 1 tahun ini? Ada. Allah menyiapkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nanti jenengan pasti akan mendapatkan penjelasan tentang itu. 10 hari awal Dzulhijjah tanggal 1 sampai 10 itu sampai Rasulullah mengatakan ma min ayyamin al-amalu sholihu ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada 1 hari yang lebih dicintai amal soleh dikerjakan di dalamnya kecuali amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sampai para sahabat bertanya kepada Rasulullah, walal jihad ya Rasulullah, apakah jihad masih terkalahkan dengan amal soleh di 10 hari itu? Naam, kata Rasulullah. Illa rajulun kharaja
bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bi dzalika min syai'in, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwanya dan hartanya kemudian tidak kembali lagi. Kalau pejuang mujahid itu masih pulang, masih hidup, keutamaan jihadnya itu masih dikalahkan oleh amal soleh di hari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Itu luar biasa. Meskipun begitu tetap tidak bisa menyamai Ramadan karena Ramadan jumlahnya 30 hari. Ada lagi 10 hari pertama di bulan Muharram. 10 hari di bulan Muharram itu juga memiliki nilai istimewa dalam amal-amal soleh kita. Makanya di tanggal 9 dan 10 Muharram ada puasa Tasu'a dan Asyura. Tanggal 10 Muharram itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, tirani yang luar biasa mengaku ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi, kata Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan pada hari ini. Beramal di tanggal 1 sampai 10 Muharram juga memiliki keutamaan yang tinggi, tetapi tetap tidak menyamai Ramadan. Karena Ramadan 30 hari. Maka kesempatan kita di awal Ramadan, mumpung masih hari kedua Pak ya, mumpung baru 2 hari ini kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan, ada baiknya kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar mengawali Ramadan sampai nanti paripurna, fa insya Allah puasa kita tahun ini 30 hari. Karena pimpinan pusat Muhammadiyah sudah mengumumkan bahwa Idul Fitri nanti tanggal berapa? 31 Maret. Berarti puasa kita 30 hari. Kita berdoa mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari awal sampai akhir bisa menjalani Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, diberikan rezeki yang barokah banyak untuk bisa mengisi Ramadan dengan infak dan sedekah, bisa menyiapkan berbuka dan sahur untuk keluarga kita, kemudian kita diberikan maunah pertolongan oleh Allah, bisa mengerjakan ibadah ini dengan maksimal. Kita berdoa, apa doanya Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimna ila Ramadan. Monggo. Allahumma salimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamahu minna mutaqabbala wa tasallamahu minna mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, lancarkan, selamatkan, Allahumma salimna ila Ramadan, mudahkan kami mengerjakan ibadah di bulan Ramadan, sampaikan umur kami bisa menjalani ibadah di bulan Ramadan, dan sampaikan Ramadan kepada kami. Kemudian memohon kepada Allah agar amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang kita panjatkan setelah kemarin hari Jumat, ya, hari Jumat malam Sabtu kita sudah mengawali tarawih pertama. Ketika hilal Ramadan itu muncul, kita juga disunahkan untuk membaca doa Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Sudah baca doa ini kan buatan? Dari? Nah.
pun malam ketiga nanti kok belum. Itu doa umum ketika melihat hilal. Kalau melihat tanggal 1 ya setiap bulan Komariah itu kita baca doa seperti itu. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Ya Allah, telah tampak hilal itu kepada kami dengan aman dan iman. Wassalamati wal Islam, dengan selamat dan juga Islam. Maksudnya dalam kondisi kita masih beragama Islam dengan baik. Rabbi wa rabbuka Allah, Tuhanku dan Tuhan hilal itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya Allah kalau kita membaca doa-doa itu, kita akan diberikan kesehatan, diberikan kenyamanan dalam beribadah di bulan Ramadan ini dengan penuh khusyuk, dengan penuh tawadhu, dan yang lebih penting lagi mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, atmosfer Ramadan ini kita rasakan begitu terasa hidup sekali nuansa ibadah di mana-mana tempat. Kalau di kampung saya awal terawih kemarin masjid itu membludak full sampai panitia itu menggelar karpet tambahan. Ya, kira-kira di sini sama ya, sama ya, di mana-mana seperti itu. Yang nggak pernah ke masjid biasanya tuh sekarang ya semangat di masjid. Itu atmosfer Ramadan. Dan memang betul kita rasakan suasana itu begitu sejuk, syahdu, nyaman, hati kita itu terasa damai, tenang. Itu suasana Ramadan. Iya, suasana Ramadan. Acara-acara di televisi, iya kan juga begitu agamis. Sinetron-sinetron yang kemarin berbau kemaksiatan, ya sekarang sudah banyak yang merubah acara-acaranya. Judul-judulnya sudah dipoles, dikemas dengan judul-judul yang lebih religius. Saya nggak pernah lihat sinetron masalahnya. Jadi ibu-ibu yang mungkin hafal judulnya yang umum biasanya. Para pencari Tuhan. Para pencari Tuhan ada Mas ya. Kalau yang sinetron-sinetron berbau-bau kemaksiatan ya, yang kemarin sebelum Ramadan itu Asmara Genzi. Tahu judulnya saja. Asmara Genzi dan lain-lain lah ya. Itu sekarang sudah dirubah. Pokoknya sebulan ini di mana-mana suasana religiusitas masyarakat itu begitu nampak, begitu tumbuh subur. Ya, karena memang Allah menyiapkan Ramadan itu sedemikian rupa sehingga Rasulullah dalam satu hadisnya beliau bersabda, "Atakum Ramadan syahrul mubarakun." Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tanda keberkahan Ramadan itu kata Rasulullah, tufattahu fihi abwabul jannah. Dibuka pintu-pintu surga untuk kalian. Pintu surga yang jumlahnya 8 itu dibuka dengan sifat mubalawah, tufattahu, dibuka. Itu kalau bahasa Jawa kita dibuka ditambahin belak itu. Dibuka selebar-lebarnya. Tufattahu. Kemudian wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup. Nutupnya juga dengan sifat mubalaghah, serapat-rapatnya. Bila perlu ada gemboknya double. Ya, sudah dipakai kunci tambah gembok lagi.
Sehingga secara logika tidak mungkin ada orang bisa masuk pintu neraka itu. Ditambah lagi kata Rasulullah, setan dibelenggu. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, setan-setan itu diikat, dicancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba, pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, setan juga dibelenggu. Kalau biasanya di luar Ramadan, orang berbuat salah itu sering mengkambing hitamkan setan. Panjang setan kok. Panjangnya setan ini. Padahal peran setan itu dalam menggoda manusia itu bukan peran utama sebenarnya. Ya, setan itu tidak punya andil yang cukup besar dalam perbuatan kemaksiatan yang dikerjakan oleh manusia. Kok dijadikan kambing hitam setan itu? Dalilnya mana? Setan itu cuma sponsor, cuma iklan. Jadi nyiming-nyiming saja setan itu. Dalilnya ada di Al-Quran ya, surat Ibrahim ayat 22. Bisa dicek pada jamaah ya, mushafnya surat Ibrahim ayat 22. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Jadi setan itu berceramah, berpidato ketika hisab sudah diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Kata setan, inna allaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Setan ceramah di hadapan para pendosa yang mau dimasukkan ke neraka itu. Ya. Sesungguhnya Allah memberikan janji kepada kalian, janji yang benar. Dan aku juga memberikan janji, tapi saya menyalahi janjiku. Kemudian kata setan, wa maka nali alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Saya pada hari ini tidak punya kuasa apapun kepada kalian kecuali dulu kamu an da'autukum, saya ajak kamu fastajabtum li, kamu mengikuti ajakanku. Jadi setan itu ngomong bahwa ya saya dulu memang ngajak kamu, kasih iklan, kasih promosi, ya kasih flyer di pinggir-pinggir jalan, ada dangdut, ada pertunjukan elektron atau konser, hanya iklan saja di pinggir jalan itu kata setan. Maka kata setan dalam ayat ini, saya hanya mengajak kamu mengikuti ajakanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka kalau sekarang kita mau dimasukkan ke neraka oleh Allah, jangan salahkan aku. Salahkan dirimu sendiri. Nah, apa nggak ada istilah? Cuci tangan ya. Nah, agak kurang ajar setan. Nah, sekarang sudah benar-benar mau dimasukkan ke neraka oleh Allah, kok sekarang nggak tanggung jawab? Dia mengatakan, sekarang rasakan, jangan mencela aku, cela diri kamu sendiri. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Saya nggak bisa nolong kamu, kamu nggak bisa nolong saya. Ya kita tanggung sendiri-sendiri lah, gitu. Nah, ini ya, makanya dikabarkan di Al-Quran seperti ini biar kita sejak awal sudah mengantisipasi bahwa ternyata setan itu seperti itu perbuatannya. Ya, jadi supaya kita nggak tertipu, nggak kecelik, ya, bahwa ternyata nanti di akhirat itu seperti itu. Kembali kepada hadis tadi, kata Rasulullah, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, sehingga kebaikan-kebaikan itu diberi kesempatan yang seluas-luasnya oleh Allah. Ditambah lagi hadis tadi, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Faman hurima khairaha faqad hurim. Kata Nabi, siapa yang terhalang dari kebaikan Ramadan,
maka sungguh dia akan terhalang dari kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di bulan Ramadan momentumnya ada, kemudian lingkungannya, iklimnya ada, tapi kita tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, naudzubillah, jangan-jangan kita ini tergolong orang-orang yang terhalang dari kebaikan itu. Karena ini menjadi barometer. Ramadan ini menjadi ukuran untuk kehidupan kita 11 bulan yang akan datang. Jadi ukurannya di Ramadan ini, kita memanfaatkan Ramadan ini dengan baik atau justru sebaliknya. Ramadan ini menjadi berkah bagi kita atau sebaliknya Ramadan ini menjadi musibah atau tragedi dalam kehidupan kita 11 bulan yang akan datang. Itu kembali pada diri kita masing-masing. Maka suatu kesempatan Nabi mau khutbah di hari Jumat di bulan Ramadan. Nah, sebelum naik ke mimbar, ya mimbarnya Rasul itu ada tiga tingkatan gitu ya, tiga tangga. Ketika Nabi menginjakkan kaki di tangga yang pertama, beliau mengucapkan amin. Melangkah di tangga kedua juga begitu, amin. Melangkah ketiga juga amin. Ini hadis sahih. Setelah selesai khutbah, setelah selesai sholat, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi kok jenengan saya dengar bilang amin 3 kali, tidak seperti biasanya. Ada apa ya Rasulullah? Rasul menjawab, oh tadi itu Jibril datang kepadaku. Jibril datang kepadaku menghabarkan ada tiga umatku yang dikatakan oleh Jibril itu mengalami kecelakaan, mengalami kehancuran hidupnya.